Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dari unit pelayanan kardiovaskuler terpadu. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penyakit jantung. Dan kita sudah lihat dalam beberapa episode yang terakhir bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menyumbang kematian terbesar dari segala penyakit yang ada. Dan kedua, bahwa penyakit ini sangat ditunjang oleh pola hidup yang menghasilkan suatu faktor-faktor risiko sehingga terjadi atau terbentuk suatu penyakit yang mengenai jantung dan pembuluh darahnya. Dan kemudian pada episode ini kita akan melihat solusi apa yang bisa kita gunakan untuk menangani penyakit jantung tersebut. Dan kalau kita lihat bahwa kita pelajari sedikit tentang anatomi jantung, kita bisa lihat bahwa jantung ini terdiri dari dua sisi, yang sisi kiri terdiri dari atrium kiri dan ventrikel kiri, kemudian sisi kanan, atrium kanan dan ventrikel kanan. Ini pembuluh darah yang keluar dari jantung sisi kanan untuk mengalirkan darah ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen, dan kemudian darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke jantung sebelah kiri, ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri dan dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Dan penyakit-penyakit jantung ini bisa mengenai pembuluh besar aorta, di mana bisa terjadi penyempitan pada pembuluh aortanya, bisa juga pada pembuluh pulmonal yang mengalirkan darah ke paru-paru, bisa juga terjadi kelainan pada klep atau katup jantungnya, bisa di tingkat pembuluh besar, pulmonal dan aorta, bisa terjadi di sini. Ini adalah katup mitral, katup trikuspid, bisa terjadi kebocoran atau penyempitan, kemudian sekat yang memisahkan jantung sisi kiri, jantung sisi kanan. Dalam kelainan jantung bawaan ini bisa terdapat lubang atau beberapa lubang sehingga darah bersih dan darah kotor tercampur di sini. Kemudian juga ada sekat yang berlubang di pemisah antara atrium kiri dan kanan. Kemudian juga ada saluran yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis yang seharusnya tidak ada. Karena begitu bayi lahir, dia menangis, maka saluran ini yang kita kenal sebagai ductus arteriosus ini akan menyempit dan hilang, sehingga tidak terjadi pencampuran darah di sini. Dan kemudian juga di dalam atrium kanan ini terdapat serabut-serabut saraf yang mengatur irama jantung, dan itu juga dapat mengalami gangguan sehingga terjadi kelainan pada irama jantung. Jadi kita bisa apresiasi bahwa penyakit jantung ini cukup banyak variasinya. Dan kita bisa bagi menjadi penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang didapat atau acquired heart disease. Dan ini beberapa contoh dari penyakit jantung yang didapat. Yang paling sering adalah penyakit jantung koroner, kemudian penyakit katup jantung. Dan apa saja yang kita perlukan untuk mendiagnosis atau mendeteksi kelainan-kelainan pada jantung? Yang paling sederhana adalah EKG ini untuk merekam jantung. Dan ini kita bisa melihat informasi yang kita dapatkan itu bisa dalam irama jantungnya, apakah teratur atau tidak. Kemudian kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda kekurangan oksigen atau iskemia, atau apakah ada serangan jantung akut. Ini kita bisa deteksi dari EKG. Kemudian pemeriksaan yang lebih dari EKG adalah treadmill atau stress test. Dan ini pasien diminta untuk jalan di atas treadmill, kemudian treadmill ini jalan dan tiap 3 menit akan bertambah cepat dan sudutnya akan bertambah
curam. Dan selama dilakukan pemeriksaan ini terus direkam EKG, dan di situ kita juga bisa mendeteksi apakah ada gangguan irama atau ada kelainan iskemia. Kemudian yang berikutnya adalah USG jantung atau ekokardiografi. Ekokardiografi ini banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat fungsi atau kekuatan pompa dari otot jantungnya. Dan kemudian kita juga bisa melihat apakah ada kebocoran pada klepnya atau ada penyempitan. Dalam contoh ini kita bisa melihat di sini ada kebocoran pada katup mitralnya, di mana yang normal seharusnya ini adalah alirannya atau warnanya adalah hanya biru dan merah, tetapi apabila terjadi kebocoran, maka kita bisa lihat warnanya bermacam-macam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang orange, dan ini menunjukkan derajat kebocoran di mana jet ini bisa sampai ke ujung, di mana ini kita sebut sebagai kebocoran yang berat, atau di bagian tengah sini kebocoran yang sedang, atau hanya di sekitar katup mitralnya ini berarti kebocoran yang ringan. Tapi selain itu kita juga bisa menilai kekuatan atau kemampuan relaksasi dari jantung. Kita tahu bahwa jantung itu memompa pada fase kontraksi dan fase relaksasi. Fase kontraksi tadi kita bisa lihat dari gambaran yang seperti ini, kita bisa melihat pergerakan jantungnya. Kemudian kalau pada fase relaksasi kita menggunakan teknologi Doppler. Dan Doppler ini kita bisa lihat bentuk kurva yang seperti ini, dan pada contoh yang di gambar ini kita melihat ada gangguan relaksasi derajat 1. Gangguan relaksasi derajat 1 ini bisa saja normal, terutama pada orang yang berusia 60 tahun ke atas atau pada orang yang mempunyai penebalan pada otot jantungnya. Dan derajat 1 ini adalah gelombang yang pertama ini yang kita sebut sebagai gelombang E, itu lebih rendah daripada gelombang yang kedua yang dikenal sebagai gelombang A. Yang normalnya adalah gelombang E dan gelombang A ini sama tingginya, tapi kita bisa lihat bahwa di sini gelombang E itu lebih rendah daripada gelombang A. Kemudian kelainan pada derajat ketiga adalah apabila gelombang E ini lebih tinggi daripada gelombang A. Jadi kita bisa melihat derajat kelainan fungsi relaksasi pada otot jantung berdasarkan pemeriksaan ekokardiografi. Ada teknologi yang lebih modern lagi, di mana kalau kita bandingkan dengan Doppler yang lama, ini agak batasnya tidak terlalu jelas. Tapi kalau dibandingkan dengan ini tissue Doppler, maka ini lebih jelas lagi batasnya. Ini kalau diberikan warna kita bisa lihat ini gambarannya jauh lebih jelas daripada yang sebelumnya. Dan kemudian juga ada teknologi yang disebut sebagai color kinesis. Jadi kita bisa melihat berdasarkan perubahan warna, apakah ada daerah-daerah yang tidak bergerak secara normal, dan ini warnanya akan berubah. Dan apabila itu terjadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu gangguan aliran darah ke segmen ini misalnya. Pada contoh ini adalah gambaran yang normal di mana semua warnanya adalah hijau atau homogen. Ini kita bisa lihat juga daerah-daerah yang gelap di mana tidak terdapat aliran darah yang cukup, dan kita bisa bandingkan ini yang normal, ini jantung yang abnormal. Kita lihat bahwa ukuran jantungnya di sini lebih besar daripada yang normal. Kita bisa lihat di sini dalam potongan melintangnya juga ini yang normal, sedangkan yang tidak normal ini ukuran jantungnya juga lebih besar. Dan kita bisa apresiasi warnanya, kalau yang normal ini cukup tebal di sini, tapi pada kasus yang ini warna birunya itu lebih tipis dibandingkan yang normal. Berarti terdapat gangguan aliran darah ke daerah situ. Kemudian juga ada strain rate.
Ini juga ada software yang kita bisa masukkan dalam alat Echo ini. Ini juga untuk lebih meningkatkan akurasi dari pemeriksaan. Kemudian teknologi yang berkembang selanjutnya adalah teknologi 3 dimensi dan yang sekarang ada adalah 4 dimensi. Teknologi 3 dimensi hanya melihat gambar mati seperti yang kita lihat di sini. Tapi teknologi 4 dimensi kita melihat 3 dimensi dalam kalau boleh dibilang live. Jadi jantungnya bergerak dan kita melihat dalam gambaran 3 dimensi. Dan tentunya ini lebih akurat dalam menilai katupnya. Kita bisa melihat di sini katup jantungnya dalam bentuk 3 dimensi. Seharusnya ada 3 bagian, ini dan yang bawah ini. Yang 3 ini tidak ada. Dan kemudian ada yang disebut sebagai fetal echocardiogram. Jadi ini adalah alat USG jantung untuk mendeteksi janin yang masih terdapat di dalam rahim ibu. Dan yang dideteksi adalah apakah ada kelainan jantung bawaan. Jadi dengan teknologi ini kita bisa mendeteksi sebelum bayi itu lahir apakah bayi tersebut mempunyai jantung bawaan sehingga kita bisa melakukan intervensi lebih dini. Dan ini kita bisa lihat gambaran di mana ada sekat yang berlubang di sini. Seharusnya antara atrium kiri dan atrium kanan ini tidak ada pencampuran darah. Dan kalau kita lihat dalam 2 dimensinya, ini adalah sekatnya dan kita lihat di sini ada sesuatu yang kosong. Ini adalah lubang pada sekat antara atrium kiri dan atrium kanan. Ini maksudnya. Kemudian teknologi lain adalah teknologi angiografi. Dengan teknologi angiografi kita bisa melihat langsung pembuluh darah. Hampir sama seperti CT scan, tetapi akurasi pada angiografi ini lebih tinggi daripada CT scan. Kalau kita katakan bahwa akurasi CT scan kurang lebih 85%, sementara kalau angiografi ini lebih mendekati 100%. Sehingga ini dikenal sebagai gold standard atau standar baku untuk penilaian pembuluh koronernya. Dan kita lihat di sini bahwa pembuluh koroner kiri depan dan kiri belakang dan tengah ini semuanya normal, mulus, tidak ada penyempitan. Tapi dibandingkan dengan ini kita bisa mengapresiasi bahwa di sini ada penyempitan 80-90% di bagian tengah dari pembuluh kanan. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti ini kita pasang ring di sini. Dan ini adalah ringnya, kita lihat bahwa dia bentuknya selongsong, yang terbuat dari logam, sekarang ini terbuat dari kobalt dan kromium, dan dia itu dibuat di atas balon, sehingga apabila balonnya itu dikembangkan, otomatis dia akan mengembang dan kemudian ukurannya menjadi besar seperti ini, disesuaikan dengan ukuran diameter pembuluh darah. Ada yang 2,5 mili, ada yang 3 mili, 3,5 sampai 4 mili diameter. Panjangnya bervariasi bisa 9 mili, 13 sampai 46 mili. Tekniknya seperti ini, jadi kita masukkan kawat ke dalam pembuluh darah melalui tusukan yang ada di pergelangan tangan. Jadi bukan tindakan operasi di mana ada sayatan, jadi sama sekali tidak ada sayatan, cuma ditusuk, masuk jarum plastik ke dalam situ, kemudian kita alirkan zat warna, dan pembuluh darahnya akan kelihatan seperti ini tadi. Dan setelah itu kita masukkan kawat ke dalam pembuluhnya, dan kawat ini berfungsi sebagai rel, dan kemudian kita masukkan balon melalui kawat tersebut, diposisikan ke dalam pembuluh darah dan ditempatkan di tempat yang ada penyempitan, kemudian balonnya dikembangkan supaya plak aterosklerotiknya ini tergeser ke samping, dan kemudian balon dikempeskan dan dikeluarkan. Ini untuk mempermudah stent atau ring dimasukkan ke dalam pembuluh darah, dan
Tekniknya sama, memasukkan melalui kawat yang sudah ada, kemudian balonnya dikembangkan, ringnya akan mengembang, dan kemudian dia akan menempel pada dinding pembuluh darahnya. Dan kemudian kita kempeskan balonnya, kita cabut keluar, dan ring tersebut akan menempel untuk seterusnya pada dinding pembuluh darah dan tidak akan terjadi pergeseran, apalagi lepas itu tidak pernah dilaporkan. Dan kemudian untuk menilai apakah ring tersebut sudah betul-betul terpasang dengan rapi dan betul-betul menempel, kita menggunakan intravascular ultrasound, IVUS, dan kita bisa melihat di dalam pembuluh darah jantung. Ini kita lihat lapisannya, ini sebelum ringnya dipasang, kita lihat di sini ada penyempitan plak aterosklerotik di daerah sini. Ya, ini yang normal, pembuluh darahnya cukup lebar dan mulus tepinya atau dindingnya, dan ini kita lihat ada pembuluh darah yang dipenuhi dengan plak aterosklerotik yang terdiri dari lemak dan kapur yang putih-putih ini, dan ini mengakibatkan diameter dari pembuluhnya menjadi lebih sempit dibandingkan yang normal. Jadi melalui teknologi IVUS ini kita bisa menilai kondisi sebenarnya di dalam pembuluh darah jantung. Kemudian teknologi berikutnya yang berkembang adalah OCT, Optical Coherence Tomography. Dan ini lebih, kita bisa lihat bahwa gambarnya lebih jelas daripada yang intravascular ultrasound tadi. Dan kita lihat di sini di dalam pembuluh darah, lapisan paling dalam, kalau di episode yang lalu saya sebut ini sebagai endotelium, ini ada robekan pada endoteliumnya. Kita bisa melihat jelas, ini robek di sini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada penyempitan, kalau dari angiografi, menyempit 80%, dan kita lihat komposisi, kalau kita masuk ke dalam pembuluh darah, kita bisa melihat di sini ada plak yang terdiri dari jaringan fibrosa, kemudian di sini yang coklat-coklat ini adalah lemak, jadi plak ini terdiri dari jaringan fibrosa dan lemak. Dan kemudian setelah kita pasang ring atau stent, kita bisa lihat di gambar ini bahwa kelihatannya bagus. Jadi yang tadinya menyempit 80% sudah hilang, sudah tidak ada penyempitan lagi. Tapi kalau kita menilai dengan Optical Coherence Tomography dengan OCT, maka kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu bisa melihat ini yang ada titik-titik, ini adalah stent yang sudah menempel bagus pada dinding, tapi perhatikan bahwa di daerah sini dia tidak begitu menempel, apalagi di daerah sini atau di daerah sini. Jadi ringnya ini sebetulnya belum secara sempurna dipasang. Walaupun secara angiografi kelihatannya sudah bagus, tapi dengan OCT kita bisa melihat ini belum menempel benar, sehingga kita perlu masukkan lagi balon untuk dikembangkan lebih lanjut pada tekanan yang lebih tinggi, 16 atmosfer atau 18 atau sampai 20 atmosfer, sehingga ini betul-betul menempel, ringnya ini betul-betul menempel pada dinding pembuluh darah. Risiko apabila ring tersebut tidak betul-betul menempel adalah kemungkinan terjadi penyempitan kembali di titik ini itu akan lebih besar dibandingkan kalau ringnya betul-betul menempel. Kemudian risiko kedua adalah di daerah yang ada rongga ini yang seharusnya ini ditutup oleh ring, maka ini bisa terjadi gumpalan darah dan itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Jadi teknologi OCT atau IVUS ini sangat membantu kita untuk mengurangi komplikasi dari tindakan-tindakan pemasangan ring. Dan kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa berdasarkan evaluasi eko, kita bisa menilai apakah ada katup yang bocor. Dulu itu harus dilakukan operasi bedah jantung terbuka untuk memperbaiki katup atau menggantikan katup.
Dan biasanya katup yang bocor itu apabila daun katupnya itu tidak menempel atau menutup dengan rapat sehingga ada celah. Jadi kita bisa bayangkan pintu yang kusennya terlalu lebar sehingga pintunya itu kalau ditutup masih ada celah, dan ini yang terjadi pada katup yang bocor. Dan dengan teknologi transkateter, maka ini tidak lagi harus dilakukan operasi, tapi dengan kateterisasi ini alat jahitnya, jadi kita masukkan ke dalam rongga jantung melalui tusukan di paha. Tidak bisa di sini oleh karena pembuluhnya lebih kecil, kita memerlukan pembuluh yang lebih besar. Jadi dari paha masuk alat ini, kemudian ditempatkan di katup yang bocor tersebut dan kemudian dijahit dari luar. Dan prinsipnya jahitannya adalah untuk mendekatkan katupnya sehingga dia tidak lagi ada celah di antaranya, dirapatkan begitu, jadi dia bisa membuka tutup tanpa adanya kebocoran. Kemudian juga itu di katup mitral. Kemudian katup aorta adalah di sini posisinya, di pembuluh aorta, di mana darah itu dikeluarkan dari rongga jantung untuk ke seluruh tubuh. Di sini bisa terjadi kebocoran, bisa terjadi penyempitan katup aorta. Ini juga tidak perlu lagi dilakukan operasi, tapi dengan teknik yang namanya TAVR, Transaortic Valve Replacement. Jadi hanya melalui transkateter, katupnya ini di atas balon, sehingga begitu balon dikembangkan juga katupnya akan ikut mengembang dan langsung menempel pada dinding aorta. Dan ini adalah katup buatan yang kemudian menggantikan katup yang sudah rusak sebelumnya. Ini bentuknya seperti ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini biasanya terbuat dari Teflon, Gore-Tex, dan materi-materi yang biasa digunakan untuk ke ruang angkasa biasanya. Dan kemudian MRI jantung ini sangat bermanfaat atau berguna untuk menilai apakah ada scar atau apa yang disebut sebagai kerusakan jaringan yang permanen pada otot jantungnya. Dari cardiac MRI ini kita bisa melihat ada tidaknya scar, dan ini akan menentukan penanganan selanjutnya. Dan kemudian tadi saya juga katakan ada gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung dalam hal ini apabila jantungnya terlalu lambat denyutnya, normal adalah antara 60 sampai 100, tapi kalau dia sampai 30-an, 40, apalagi disertai dengan pingsan atau rasa sempoyongan oleh karena sirkulasi ke otak terganggu, maka kita perlu pasang alat pacu jantung seperti ini. Alatnya kecil, kurang lebih sebesar ini. Ini bentuk lain, dan itu ditanamkan di bawah kulit di sini. Jadi dilakukan sayatan kecil, boleh di kiri, boleh di kanan. Sayatan kecil, kemudian kita singkirkan lemak yang di bawah kulit, dan itu berfungsi sebagai kantong. Alat pacu jantungnya dimasukkan ke dalam situ, kabelnya kemudian masuk ke dalam rongga jantung. Ini bentuknya bisa single chamber, jadi hanya satu. Tapi yang lebih bagus tentunya dan yang teknologi yang lebih modern adalah yang dikenal sebagai dual chamber. Dual chamber ini kabelnya ini masuk ke dalam ventrikel kiri maupun ventrikel kanan sehingga terjadi sinkroni antara ventrikel kiri dan kanan. Dan ini akan lebih bagus hasilnya, dan juga umur dari pacemaker ini juga bisa lebih lama. Yang sebelumnya saya ingat di tahun 80-an, 90-an itu umurnya cuma sekitar 3-5 tahun, tapi sekarang kita bisa memiliki pacemaker yang berumur 10-12 tahun. Ini adalah alat kateterisasi yang kita punya di sini, di unit pelayanan kardiovaskuler terpadu, dan di center-center yang lebih maju ini juga berfungsi sebagai OR, di mana dilakukan hybrid procedure. Jadi dokter bedah dan dokter kardiologi intervensi bekerja sama untuk menangani pasien. Kemudian
ada alat elektrofisiologi yang bisa juga digabungkan dengan alat kateterisasi ini. Ini untuk mendeteksi apabila adanya gangguan irama, dari mana sumber gangguan irama tersebut. Dan ini kita bisa lihat, ini yang teknologi yang terkini adalah 3 dimensi yang disebut sebagai karto alatnya itu. Dan ini kita bisa mendeteksi fokus-fokus yang boleh dibilang panas. Ini adalah sumber hiperaktif dari saraf-saraf yang mengakibatkan gangguan irama. Dan kalau kita sudah bisa mendeteksi di mana hotspots-nya ini, maka kita bisa lakukan ablasi atau dibakar saraf-saraf yang terlalu aktif sehingga gangguan iramanya dapat diatasi. Dan kemudian juga operasi bypass, kalau dulu dokternya harus masuk dengan seluruh tim, kemudian harus steril, tapi sekarang kita mempunyai robot yang namanya Da Vinci. Jadi dokternya tidak harus masuk ke dalam, tapi dia mengoperate alatnya itu dari luar. Ini adalah robotnya, di sini ada pisaunya, ada klemnya, dan lain sebagainya. Dan ini kurang lebih dia mempunyai banyak tangan. Kemudian di sini adalah alat untuk mengendalikan robot ini. Jadi alat ini tidak harus masuk ke dalam OR, dia bisa dari luar, dan dokter bedahnya yang melakukan operasinya melalui alat ini. Dan mungkin saya bisa memberi contoh bahwa ini adalah suatu teknologi yang sangat akurat, dan dalam video ini kita bisa lihat bagaimana Da Vinci ini bisa membuka kulit anggur tanpa merusak anggurnya. Ini kalau saya bisa, tapi kalau tidak bisa, mohon maaf. Iya, sepertinya tidak bisa. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi prinsipnya adalah itu. Jadi robot ini adalah sangat akurat dalam menginsisi, kemudian memisahkan jaringan. Dalam menjahit pun dia juga lebih rapi. Dan kemudian pada kasus-kasus yang terjadi gagal jantung yang terminal, di mana jantungnya sudah tidak berfungsi secara normal lagi, dia sangat lemah dalam memompa, perlu dipikirkan untuk diganti jantungnya, dilakukan transplantasi jantung. Dan seringkali transplantasi jantung ini mengalami masalah karena donornya tidak ada. Sulit untuk mendapatkan donor, karena kita tidak bisa mengambil jantung dari orang yang sudah berumur. Idealnya adalah jantung yang diambil dari orang yang masih berumur 30-an. Dan itu biasanya orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian meninggal, jantungnya diambil. Dan oleh sebab itu, para ilmuwan telah mengembangkan jantung buatan yang bentuknya seperti ini. Dan orang ini, dia sudah dilakukan transplantasi jantung, dan dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa bermain basket, tentunya bukan level NBA, tapi paling tidak dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan kelemahannya memang masih terhubung dengan alat power pack ini. Jadi kemana-mana dia harus membawa ransel, yang di dalam ransel ini adalah power pack untuk menghidupkan atau mengaktifasi jantung buatan tersebut. Dan tentunya karena ini terbuat dari listrik, harus di-charge beberapa periode tertentu, tapi tentunya nge-charge-nya bukan seperti nge-charge HP, itu harus diprogram dan lain sebagainya. Dan ini memberikan suatu harapan yang baru bagi pasien-pasien yang jantungnya sudah sedemikian rusaknya sehingga ada alternatif jantung buatan. Memang sayangnya kita belum bisa menciptakan suatu jantung buatan yang bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Dan anak ini dia bertahan 1,5 tahun, kurang lebih 18 bulan dengan alat ini, dan kemudian dia meninggal. Kemudian juga
di sini ada alat yang namanya Watchman. Di atrium kiri ini ada satu struktur yang namanya appendix. Dan pada gangguan irama kadang-kadang terjadi gumpalan-gumpalan darah di atrium, khususnya di appendix ini. Dan ini merupakan suatu risiko yang tinggi untuk terjadinya stroke. Jadi supaya gumpalan-gumpalan ini tidak kemana-mana, khususnya tidak ke pembuluh otak, maka kita tutup appendix ini dengan alat Watchman. Dan ini juga bisa dilakukan melalui kateter, jadi tidak harus dioperasi. Dan pemasangan Watchman ini sangat mengurangi risiko stroke pada pasien-pasien yang mengalami gangguan irama jantung. Tapi walaupun demikian, teknologi ini memakan biaya yang sangat besar. Di Amerika, untuk menangani pasien-pasien jantung dan stroke, itu pemerintah harus mengeluarkan $1 miliar per hari. Kita bisa bayangkan dalam 1 tahun, 360 miliar. Ini hanya untuk 2 penyakit jantung dan stroke. Dan kemudian yang juga memprihatinkan adalah bahwa statistik menunjukkan bahwa setiap tahun 11 juta kematian oleh akibat penyakit jantung, dan setiap 26 detik satu orang menderita atau mengalami serangan jantung. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu mendengar seminar ini selama berapa menit, tapi tiap 26 detik ada satu orang di dunia yang sedang mengalami serangan jantung. Jadi walaupun teknologi sudah sangat maju, investasi sudah sangat besar, tetapi masalahnya masih belum bisa kita atasi sepenuhnya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dan kita akan melihat lifestyle modification, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa melakukan pencegahan, baik secara primer untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit, maupun secara sekunder apabila sudah terjadi penyakit. Dan itu akan kita bahas di episode yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Yesus. Amin.